Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim, nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lahu. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya para jemaah? Sehat semua para bunda, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Yang sehat insyaallah semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan as-sihhah wal afiyah. Kalau ada keluarga yang sakit, tentunya kita doakan. Mereka-mereka yang sakit ingin kembali pulih sehat seperti sedia kala. Betul tidak? Maka minimal siapapun, mungkin sahabat, kawan, karib, kerabat, doakan. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah sembuhkan, Allah jadikan penyakit sebagai media Allah hapuskan dosa-dosa dan menjadi tangga untuk sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan kita di majlis yang Allah muliakan. Siapapun yang hadir di majlis ini, insyaallah satu persatu namanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari urutan pertama disebut namanya oleh Allah, terus sampai yang terakhir. Bahkan nanti mungkin ada yang hadir detik-detik terakhir kajian akan selesai datang, juga disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik terakhir datang, duduk paling belakang, ditulis namanya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan remehkan yang paling terakhir datang. Bisa saja mungkin karena ada kesibukan datang terakhir, tapi dapat ilmu di menit-menit terakhir. Yang datang dari awal mungkin ngantuk tidur. Ada yang ngantuk tidur? Enggak ada insyaallah. Jadi jangan mau kalah sama yang datang telat. Siap? Insyaallah. Allah hadirkan kita di sini insyaallah karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita sebuah bukti. Karena kita ini selalu percaya kalau ada bukti. Nah, bukti Allah cinta, Allah sayang kepada kita sesungguhnya ketika Allah mudahkan kita hadir di majelis-majelis ilmu. Karena tidak ada suatu perkumpulan, suatu kelompok yang paling Allah senangi, yang Allah paling cintai di atas muka bumi ini, melainkan majelis-majelis ilmu. Seandainya ada yang datang di majelis ini dengan pakaian yang sederhana, namun ini adalah majelis ilmu, Allah muliakan. Kalau ada suatu majelis perkumpulan yang mereka datang dengan dasi, dengan pakai jas, dengan harum semerbak, tapi hanya bicara tentang dunia, tentunya majelis ilmu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para bunda adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah nanti. Amin. Aminkan semuanya, kelak menjadi permaisuri di surga semuanya. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
teladan dalam hidup kita. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan itu pula kita berharap kepada Allah agar kelak Allah pantaskan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa dihisab amal-amalnya. Mau Bu? Enggak perlu dihitung bagaimana salatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana haji umrahnya. Enggak perlu dihitung oleh Allah. Silahkan masuk surga tanpa dihitung amalnya. Mau? Mau Bu? Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Di majelis ini berkenan untuk sama-sama sebelum masuk kepada kajian kita doakan ayahanda daripada Ibu Ayu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan melepaskan kepergian dan kepulangan, dan kita semua pasti akan kembali. Keluarga ikhlas karena itu menjadi sebab insyaallah Allah mudahkan perjalanan. Allah yarham ayahanda daripada Ibu Ayu. Kita doakan dan kita doakan juga keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah jadikan surga tempat kembalinya. Allah hindarkan dari azab kubur, Allah hindarkan dari azab neraka. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' wadkhilhum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma 'idhhum min adzabil qabri wa min adzabil nar waj'alil jannata mathwahum ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kajian kita pagi hari ini dengan tema menjadi seorang mukmin terbaik. Kita yakin bahwa kita menginginkan menjadi orang yang terbaik, memiliki kualitas, memiliki keistimewaan, apalagi di hadapan Allah. Karena Dia Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan amanah, Allah yang memberikan tanggung jawab. Maka sesungguhnya kita berharap dan menginginkan menjadi seorang mukmin terbaik yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semua. Di hadapan manusia pun kita berusaha sekuat tenaga mengerahkan semua potensi yang kita miliki, apa skill-skill yang kita handalkan, yang kita punya, kita kerahkan agar orang lain melihat bahwa kita ini orang yang layak dikatakan berkualitas, dikatakan orang yang punya potensi, punya kemampuan. Kita berusaha menjadi orang yang istimewa di hadapan manusia. Bahkan pasangan suami istri pun berusaha menjadi suami yang baik di hadapan keluarganya, di hadapan istrinya. Begitu juga istri tampil ingin menjadi istri terbaik. Betul tidak? Betul? Betul. Itu di hadapan makhluk. Padahal penilaian makhluk itu bisa saja subjektif, tidak objektif. Nilai kita 8 bisa saja kemudian ditulis berapa? 9, 10. Atau sebaliknya, keistimewaan kita itu bernilai 10, tapi karena ada sesuatu dan lain hal dia tuliskan 9 atau 8. Dan kita sudah berusaha ingin menjadi orang yang terbaik. Nah, kalau di hadapan manusia pun kita sudah begitu
berusaha meraih, mencari dan mengharapkan pandangan manusia bahwa kita adalah orang yang memiliki keistimewaan, kebaikan, dan ingin diakui sebagai manusia yang baik, bahkan terbaik, maka sejatinya orang-orang beriman itu harus lebih memiliki semangat untuk mengejar pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus lebih semangat untuk mengejar penilaian Allah di atas penilaian seluruh makhluk. Nah, agar kemudian kita mendapatkan penilaian Allah bahwa kita adalah betul-betul hambanya yang berusaha menjadi hamba yang terbaik, hamba yang berkualitas, hamba yang istimewa, maka tentunya ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan dan berusaha untuk kita mengamalkannya. Yang pertama, agar kita menjadi seorang mukmin yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pertama, ahsanu amalan. Tuliskan bahasa Arabnya, ahsanu amalan. Karena kalimat ini tertera, tercantum di dalam Al-Quran. Baru kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Agar kita menjadi mukmin terbaik, pertama harus mampu menjadi mukmin yang ahsanu amalan. Kata ahsanu berakar dari kalimat hasana, artinya baik. Hasanah artinya baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta yang terbaik, minta kebaikan. Hasan itu kebaikan. Ada di sini yang bernama Ibu Hasanah. Saya curiga tadi. Saya nyebut Hasanah, udah ada senyum-senyum, ngelirik temannya. Ibu Hasanah, Masya Allah. Itu namanya sesuai juga dengan namanya, Ibu Hasanah, ibu yang baik. Masya Allah. Semua ini jamaah baik, tapi kita ingin menjadi yang terbaik, maka ditambah dengan alif ahsan. Kita semua beramal, kita semua bekerja, kita semua berikhtiar, tapi kita ingin terbaik amal kita, ingin terbaik ikhtiar kita, ingin terbaik kualitas pekerjaan kita, maka tambah ahsan, yang terbaik. Ahsanu amalan. Hanya saja jamaah sekalian yang Allah muliakan, untuk sampai ke tingkatan ahsan ini kan berat. Betul enggak? Untuk sampai ke tingkatan ahsan yang terbaik itu berat, butuh proses, butuh perjuangan, butuh mujahadah, kesungguh-sungguhan. Tapi bagi orang mukmin tentu dia memiliki semangat untuk sampai ke derajat ahsan tadi. Orang mukmin itu enggak puas dengan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang mukmin selalu tamak. Tamak itu ya pengen terus. Kalau nilainya 9 di hadapan Allah, baru 9 ya. Saya pengen 10. Kalau kira-kira dia merasa ini nilai saya ini 90 di hadapan Allah, saya nggak cukup dengan 90. Saya pengen 100 nilai saya di hadapan Allah. Gitu. Orang mukmin tidak merasa puas dengan kebaikan. Dia sholat sunnah 2 rakaat, nggak cukup 2 rakaat, tambah aja biar 4. Sudah sholat rakaatnya, sunnahnya 4 rakaat, nggak cukup, nambah lagi. Begitu amalan-amalan yang lain. Nah, karena terus merasa bahwa
Saya belum cukup, saya belum cukup. Maka insya Allah mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya nanti sampai kepada ahsan. Ahsanu amalan, memiliki amalan yang terbaik. Amalan terbaik. Bu, sekarang itu kita harus memikirkan tentang amalan prioritas. Amalan prioritas. Yang ngaji ini, yang hadir di majelis ilmu, berapa? Banyak yang hadir. Lalu, saya punya nggak amalan yang mungkin orang lain tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa melakukan amalan ini. Saya harus mampu. Saya harus bisa. Pikirkan sekarang amalan prioritas kita itu apa? Apakah kajian ini amalan prioritas? Bisa saja. Berarti setiap kajian saya harus dapat diabsen oleh Allah. Berazam bahwa selama tidak ada uzur syar'i, saya harus tetap dapat diabsen oleh Allah di majelis ilmu. Itu amalan prioritas. Oh, saya nggak mampu mungkin karena ada kegiatan, ada kesibukan, ada lain hal. Ya pas ada waktunya datang. Oh, berarti ini bukan amalan prioritas. Cari amalan prioritas itu apa? Oh, sholat malam. Apakah itu sebagai amalan prioritas? Berazam, berniat, bertekad. Oh, ini saya mau jadikan sebagai amal prioritas. Oh, nggak mampu kayaknya. Cari yang lain. Sehingga di dalam hidup ini nanti kita bawa ada amalan prioritas. Bisa saja amalan prioritas kita ini nanti yang membuat kita menjadi ahsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang yang memiliki amalan prioritas. Ya. Dalam bahasa usul fikihnya amal afdaliyah. Ya. Amalan yang paling afdal. Atau amalan aulawiyat. Aulawiyat. Afdaliyah, aulawiyat. Dan mudah-mudahan dengan amalan itu Allah nanti melihat kita ini, pandangan Allah, ingat pandangan Allah bahwa kita adalah mukmin terbaik. Jadi yang pertama apa? Ahsanu amalan. Memiliki amalan yang berkualitas. Ibadah terbaik. Ada ibadah prioritasnya. Baik, saya minta satu jamaah untuk membaca ayat di dalam surat Al-Mulk ayat 2, tapi baca aja dari ayat pertama. Surat Al-Mulk. Saya yakin jamaah hafal nih. Karena awal surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Coba siapa yang mau baca? Silakan baca. Kalau sudah ada terjemahannya langsung baca terjemahnya. Boleh 1 dan 2. Ya. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup
untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ada kalimat yang berbunyi ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling istimewa amalnya, perbuatannya. Nah, jadi kalau kita menginginkan menjadi orang mukmin yang terbaik di hadapan Allah, maka kita harus menghadirkan amalan terbaik di dalam hidup ini. Kata ahsanu amala dijelaskan oleh para ulama. Imam As-Sa'di menjelaskan dalam tafsir beliau, ahsanu amalan maknanya adalah siapa di antara kalian yang beramal melakukan kebaikan dan kebaikan itu dibangun di atas keikhlasan. Dia ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Beramal dalam kebenaran. Jadi kata ahsan itu, ini ada kaitannya dengan niat. Sebanyak apapun amaliyah ibadah yang kita lakukan, tapi bermasalah dalam niat kita, diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sebanyak apapun amalan kita, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, tapi tidak ada kita dapatkan amalan tersebut perintahnya dari Allah, tidak ada perintahnya dari Nabi, maka amalan tersebut itu pun tidak akan bernilai di hadapan Allah. Tidak mampu mendongkrak seorang hamba untuk menjadi mukmin yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Dia melakukan amaliyah-amaliyah prioritas, ibadah-ibadah terbaik, tapi ingat, ibadah ini tidak akan diterima kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijawab, ikhlas itu berat atau tidak? Bu, ikhlas itu berat atau tidak? Hah? Berat. Yuk, kenapa berat? Karena keikhlasan itu berat. Berulang kali Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim agar kita memiliki kekuatan untuk beramal dengan ikhlas. Kalau seandainya hati kita ini susah untuk ditata, beramal dengan ikhlas, maka pikirkan bahwa ketika kita beramal tanpa ikhlas, yang kita dapatkan hanya lelah. Agar apa? Agar kemudian ya udah, segala sesuatunya kita harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan akan dilihat oleh Allah sebagai amalan ahsan itu apabila dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ahsanu amala. Dan ini berulang-ulang kali. Kenapa kemudian Allah sebutkan ahsanu amala? Ada kaitannya dengan kematian. Tadi kita doakan ayahanda daripada Bu Ayu. Ini ada kaitannya dengan kematian. Perkara yang paling sulit untuk kita ikhlas itu adalah ketika Allah mengambil sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Sulit ikhlas. Siapa yang paling berharga dalam hidup kita? Orang-orang
terdekat kita. Harta saya boleh lenyap, harta saya boleh hilang, harta saya boleh habis. Tapi kita ingin mendekap orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, saya berani menggadaikan seluruh apa yang saya miliki selama saya masih bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Siapa? Orang tua, ayah, bunda, anak, suami, istri, orang-orang terdekat kita. Betul, Bu? Betul? Ibu kira-kira mau dikasih mana kalau diberikan pilihan oleh Allah? Kau mau suamimu atau dunia ini dengan seisinya? Bu, pilih mana, Bu? Bu? Aduh. Pilih dunia seisinya atau suami? Suami dong. Betul nggak? Karena suami yang soleh menghantarkan kita ke surga. Dunia belum tentu menghantarkan ke surga. Kenapa kaitannya dengan ahsanu amala dikaitkan dengan kematian? Karena kita pasti berharap orang yang dekat dengan diri kita, orang yang kita cintai selalu bersama kita. Berat hati ini untuk kita tata, untuk ikhlas, untuk redha apabila kita dijauhkan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka kalau mampu dan kita menata hati kita, menguatkan keikhlasan di dalam hati, inilah caranya Allah akan menjadikan kita ahsan, manusia terbaik. Dia ikhlas, dia redha. Ada dua saja, Bu, dalam hidup ini. Allah hadirkan kita ke dunia ini, kata Imam As-Sa'di, ada dua saja. Pertama adalah taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Kedua, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah ini ketika Allah mentakdirkan sesuatu, menetapkan perkara, maka hati kita harus mampu ikhlas menerimanya. Ketika Allah perintahkan suatu amalan, laksanakan hati ikhlas. Baru tuh naik kita menjadi mukmin terbaik. Tapi baru tangganya satu nih. Amalan harus terbaik. Jadi kuncinya di mana, Bu? Di hati. Apabila hati ini berat untuk kita tata, ikhlas dalam menerima amalan-amalan, ikhlas dalam beramal, redha dalam menerima ketetapan Allah, katakan sangat rugi apabila kita beramal, berlelah-lelah tapi tidak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan redha Allah adalah orang yang ikhlas dan orang yang redha. Insya Allah. Siap, Bu? Tazkiyatun nafas, hati kita siap redha dengan ketetapan Allah, siap ikhlas dalam beramal, siap. Karena rugi, Bu, rugi, hanya lelah, capek, tidak dapat apa-apa. Kira-kira rugi tidak? Rugi. Maka agar kita tidak rugi harus ikhlas, harus redha. Tolong dicatat. Ya, kalau nggak bawa kertas, catat dalam ingatan kita. Apa pesan para ulama tentang bagaimana kita menjaga keikhlasan kita dalam beramal agar amalan kita ini dikategorikan ahsanu amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan al-ilmu badrun wal amalu zar'un wa ma'uhu al-ikhlas. Ilmu itu laksana benih dan mengamalkannya adalah dengan menanam benih itu. Dan air yang menyirami tanaman yang kita tanam adalah keikhlasan. Jadi ini analogi, Bu. Kita pegang benih, biji-bijian. Terus kita berkhayal, moga-moga ini nanti yang saya tanam ini tumbuh, besar, berbuah, buahnya enak, buahnya manis, tapi kita tidak tanam. Bisa enggak? Dapat enggak buahnya?
nggak dapat. Itu cuman khayalan. Maka kalau kita ingin mendapatkannya, oh ini benih. Kita ingin mendapatkan hasil dari benih yang kita tanam, biji yang kita tanam, maka lakukan, tanam dia. Mananya apa? Amalkan. Ilmu yang sudah kita tahu, laksana benih. Mengamalkan ilmu itu, laksana menanamnya. Cukup sampai menanam, Bu? Enggak cukup. Harus dirawat, harus dipelihara. Ibu cuma tanam, setelah itu nanti sudah 1 bulan baru lihat, udah tumbuh belum ya? Daunnya sudah rindang belum ya? Setinggi apa ya? Pas nyampe di sana, mana ya? Kok nggak ada tumbuh? Nggak pernah dirawat, nggak dijaga, nggak disiram, nggak dipelihara. Tumbuh tidak? Bagus tidak? Enggak. Ibu harus siram dia. Coba tanaman di depan rumah ibu tuh. Ibu siramnya berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Disiram tidak? Apalagi anggrek yang ibu beli dengan harga yang mahal, ibu tempel tuh di depan rumah, ibu tanam anggrek yang mahal. Disiram tidak? Dirawat tidak? Rawat. Ibu siram, ibu rawat, subhanallah, tumbuh bunga-bunganya yang indah. Warna-warni. Betul, Bu? Ibu kalau beli kemudian tanam, itu enggak disiram, enggak dirawat, enggak dikasih air, kira-kira hidup atau mati? Mati. Insyaallah. Jadi jangan, berarti di sini kita enggak boleh bangga, enggak boleh bangga. Oh, saya punya ini benih yang unggul. Bangga dengan benih unggulnya. Nanti bangganya kalau sudah ada buahnya baru bangga. Tuh buahnya. Yuk kita panen, yuk kita dapatkan, kita makan, baru bangga. Tapi kalau masih bangga dengan benihnya, belum tentu. Ibu udah pamer, wah ini bibit unggul nih. Ibu tanam, nggak dirawat, 2 bulan kemudian datang temannya. Gimana benih yang kemarin unggul itu mana? Kira-kira malu nggak? Mati, nggak tumbuh, nggak berbuah. Beramal, ya kita punya ilmu, ya Allah punya ilmu. Iya, ilmu mengangkat derajat seseorang. Tapi kalau hanya sebatas ilmu saja, kemudian tidak mengamalkannya, kita baru bangga dengan bibit unggulnya, tapi kita belum menanamnya. Tanam dia. Setelah tanam, jangan bangga. Sudah nanam, tunggu ya. Tar 2 bulan dilihat aja. Tumbuhnya bagus. Tapi kalau nggak disiram, nggak dijaga, nggak dirawat, maka kita harus bangga kalau sudah berbuah. Rawat dia, tanam, rawat, pelihara. Amalan kita itu harus ikhlas. Al-Quran berulang kali menyebut ini. Dan dalam kajian-kajian pun tidak lepas dari kajian tema-tema pembahasan tentang ikhlas. Karena memang kita rawan terjebak tidak ikhlas dalam beramal. Jadi analogi dari Imam Ghazali itu seperti apa? Bibit atau biji. Yang unggul kita punya ilmu. Tanam itu adalah mengamalkannya, dan merawatnya adalah dengan keikhlasan. Ya. Dan Ibnu Mubarak dia juga mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, biasa-biasa aja, dianggap sepele sama orang, tapi di hadapan Allah dia besar pahalanya. Sampai segini, Bu, segini itu. Kita membayangkan keutamaan pahala yang Allah berikan. Tu'azzimuhun niyah. Gara-gara niat yang ikhlas karena Allah, perkara yang kecil itu bernilai di hadapan Allah.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Tapi ada amalan yang dianggap ini adalah amalan besar, perkara besar, tapi kerdil di hadapan Allah. Apa yang menyebabkan? Tidak ikhlas. Karena tidak pandai memasang niat Allah. Ibu tahu istilah mager? Tahu Bu? Mager itu apa sih? Besti, yuk ngaji yuk. Gue lagi mager. Mager itu apa? Hah? Malas gerak. Malas gerak. Terus kalau malas gerak ngapain? Diam aja gitu. Ya. Yang mager tuh orang mati. Betul nggak? Orang mati udah nggak gerak lagi. Bahkan dia nggak bisa membawa dirinya ke pemakaman. Orang yang bawa. Keluarganya yang bawa ke pemakaman. Mager. Malas gerak. Ibu mager nggak? Ini ibu-ibu yang nggak ada magernya nih. Ya kan? Kalau mager pasti di rumah, kata Bu Ayu tadi. Kalau mager pasti di rumah. Sebagiannya mungkin ada yang mager. Diajak untuk kajian, males lagi mager. Saya awalnya nggak tahu nih istilah anak saya yang SD. Apa sih nak mager-mager? Malas gerak. Oh, malas gerak. Orang beriman nggak ada yang mager. Catat. Orang beriman nggak ada yang mager. Ya, biar kita nggak latah nih dengan mager-mager. Nanti beneran mager. Orang beriman nggak ada yang mager. Yang mager itu orang munafik. Orang munafik. Apa sebab? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia ibadah, ibadahnya dengan malas. Tuh. Kalau ibadahnya orang munafik itu malas. Yo, kenapa saya katakan orang mukmin itu nggak ada yang mager? Karena orang mukmin setiap aktivitasnya itu bernilai ibadah. Karena orang beriman setiap aktivitasnya bernilai ibadah. Ibu sekarang, Ma, tolong masakin dong. Masakan kesukaan papa. Mager, Pak. Malas. Ibu masak di rumah, ya sama asisten mungkin. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak masakin suami? Dapat. Mohon maaf. Nemenin anak ke sekolah, antar anak sekolah. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Coba sebutkan aktivitas orang beriman yang enggak dapat pahala itu apa? Coba. Ya kalau dia niatkan semua menjadi pahala. Ibu healing. Ibu healing. Untuk tajdidun nasyad. Kita kan udah, ayo besti-besti, teman-teman. Kita ini udah ngaji, ayo sekali-kali kita healing yuk biar refreshing. Kalau niatnya untuk tajdidun nasyad, dapat pahala tidak? Dapat selama tidak ada kemungkaran. Jadi semua gerakan, semua aktivitas orang-orang beriman itu bernilai ibadah. Bahkan perkara-perkara yang nampaknya urusan-urusan dunia, itu bernilai ibadah. Makanya kemudian nggak ada istilah mager dalam orang beriman. Hanya kita saja mengistilahkan mager-mager. Baik. Ustaz, kita kan memang kadang juga malas, iya. Ya. Berarti kalau ada malas beribadah itu, ini ada benih-benih kemunafikan. Karena semua orang berpotensi untuk itu. Ya. Berpotensi siapa saja, orang alim kah, orang awam kah, semua berpotensi ada benih-benih kemunafikan bisa tumbuh di dalam hati. Ya. Jadi ahsanu amalan, agar kita menjadi seorang mukmin terbaik itu harus ahsanu amalan. Amal kita harus terbaik, ya. Nah, disinilah kemudian kalau kita faham, jamaah sekalian Allah muliakan,
kita harus mampu menghadirkan amalan-amalan terbaik, maka jangan puas dengan satu amalan. Jadi ada pilihannya nanti, ada cadangannya, ada bukan bumper. Jadi kalau seandainya kita punya amalan nih, apakah kita yakin nanti amalan kita yang satu ini mampu untuk meraih ridha Allah? Allahu a'lam. Karena itu jangan merasa cukup dengan satu amalan, perbanyak amalan. Amalan-amalan istimewa, ya, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, kita menjaga dengan baik dan kita memperbanyak amal itu. Ahsanu amalan, amalan terbaik, Allah pernah turunkan ayat di dalam surat Yasin. Karena kaitannya dengan amalan terbaik. Karena dia ada seorang sahabat menganggap bahwa ya udah, saya kayaknya mengambil opsi ini nih, ya, biar lebih mudah untuk melakukan kebaikan, untuk lebih leluasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Tapi kata Allah, jangan. Ada yang kamu lakukan selama ini, itulah yang terbaik. Allah sebutkan di dalam surat Yasin. Ini kalau yang biasa membaca surat Yasin hafal. Inna nahnu nuhyil mauta. Ada yang bisa lanjutkan? Yang hafal surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta. Terus wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat 12. Boleh saya minta siapa baca yang di sampingnya, samping Ibu Hasanah boleh. Ya. Ibu Hasanah lagi, betul-betul Ibu Hasanah berarti ini. Ya. Ayat ke-12 surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab hidup yang nyata, Lauh Mahfuz. Sadaqallahul azim. Baik jemaah sekalian. Jadi ceritanya ada Bani Salamah. Bani Salamah itu kelompok masyarakat di Madinah. Jaraknya dengan Masjid Nabawi agak jauh. Dan mereka memiliki semangat untuk beribadah setiap waktunya di masjid. Bil khusus laki-lakinya. Mereka tahu keutamaan salat berjamaah. Datang ke masjid. Kemudian mereka datang ke Nabi. Ya Rasulullah, kami ini Bani Salamah, kan jaraknya jauh dari masjid. Apakah engkau izinkan kami ya Rasulullah pindah rumah, beli pekarangan kira-kira dekat dengan Masjid Nabawi, kami boyong keluarga kami pindah dari sana biar dekat masjid, gampang ke masjid. Bisa setiap waktu, setiap saat datang ke masjid. Bayangkan, kira-kira ini kalau saya atau kita ditanya, ya, saran, opsi ini, mungkin saya mengatakan, oh betul Pak, udah pindah aja, terlalu jauh dari masjid. Biar mudah datang ke masjid dan rajin, rutin datang ke masjid. Bayangkan, tapi Allah melihat tidak. Turun ayat ini disebutkan oleh Imam Tirmizi, periwayatannya, ayat ini turun karena tadi permintaan Bani Salamah kepada Rasulullah, mereka ingin tinggal dekat di masjidnya Nabi SAW biar mudah, gampang setiap waktu, setiap saat salat berjamaah di masjid.
Allah kemudian turunkan firman-Nya, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami yang menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu, dan kami tulis ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas langkah kaki mereka, jejak langkah kaki mereka. Jadi ini ayat mengatakan kepada Bani Salamah secara tidak langsung dan untuk kita semua bahwa semakin banyak jejak kebaikan kita, ini makin banyak amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bani Salamah datang ke masjid itu jauh jaraknya. Nanti kalau pindah dekat ke Masjid Nabawi, kira-kira berapa langkah dia sampai ke Masjid Nabawi? Adapun dari jauh di perkampungan Bani Salamah datang ke masjid, tuh kalau dihitung berapa langkah mereka kemudian sampai ke masjid. Semakin banyak langkah mereka, semakin besar dan semakin banyak pahala yang Allah berikan. Secara tekstual kita baca ini kaitannya dengan langkah. Ya, langkah datang ke masjid. Tapi di balik itu, langkah itu adalah amal kebaikan. Karya kita di dunia ini apa? Amalan istimewa kita apa? Semakin banyak langkah kaki, semakin banyak jejak kita tadi, semakin banyak yang kita tinggalkan, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Kita mungkin satu amalan, oh tidak mampu mengangkat kita menjadi mukmin terbaik, oh masih ada yang kedua. Yang kedua nggak bisa, oh masih ada yang ketiga. Yang ketiga, oh ada yang keempat. Perbanyak amalan-amalan istimewa. Ya. Jadi asar itu artinya bekas, ya, jejak. Dan kita semua hidup di dunia ini pasti punya jejak, punya asar, betul nggak? Jejak hidup kita. Apa yang kita tinggalkan? Oh, fulan bin fulan, fulana bintu fulana bintu fulan. Apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya? Oh, dia orangnya baik, dikenang, oh, orangnya baik. Siapa namanya? Ibu itu tuh, orangnya baik. Kalau ada kegiatan selalu mensupport, ada. Padahal orang sudah meninggal dunia. Dikenang, itu asar. Jangan sampai asarnya itu yang dikenang oleh orang lain adalah yang buruk. Tahu Bu? Siapa? Itu ibu itu. Oh, ibu itu ya. Itu suka gosipin orang. Suka jelekin orang, suka memfitnah orang. Na'udzubillah. Setiap kebaikan kita disebut oleh orang lain wajabat. Pasti dapat transferan pahala. Setiap keburukan kita disebut oleh orang lain wajabat, ditransfer dosa. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Kalau kita bermesonnya hati-hati juga tuh. Ini asar loh Bu. Ma qaddamu wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Jejak digital. Dulu banget Bu. Ternyata masih ada jejaknya. Dia pernah ngomong begini, dia ngomong begitu, dia pernah berbuat ini, berbuat itu. Ya, hati-hati. Wa atharahum. Ternyata Al-Quran bicara 1400 tahun yang lalu tentang athar. Sangat mudah kita buktikan hari ini. Ternyata ada orang yang pernah melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu kriminal berapa tahun yang lalu, masih tersimpan ternyata. Dia pernah berucap begini puluhan tahun yang lalu, masih tersimpan ternyata. Kamu pernah ngomong gitu loh gini. Kau pernah begini. Asar. Bagaimana dengan Allah? Mudah. Manusia pun mampu mendeteksi kita hari ini. Jadi hati-hati Bu meninggalkan jejak. Kalau bisa jangan meninggalkan jejak. Ketahuan nanti. Jejaknya jejak kebaikan aja. Wa atharahum. Oh, ini orang ini pernah melakukan kebaikan ini. Nabi SAW duduk dengan para sahabat.
tiba-tiba ada orang yang sedang dihantarkan, ya, meninggal dunia. Para sahabat nyebut, oh siapa yang meninggal nih? Fulan bin Fulan. Sahabat ini, sahabat ini. Disebutlah kebaikannya. Dia orangnya begini, begini baik. Kata Nabi, wajabat. Pasti. Nabi diam. Kemudian berikutnya disebutkan ada orang yang meninggal dunia, dibawa ke pemakaman. Kemudian ada sahabat yang menyebut keburukan-keburukannya. Didengar oleh Nabi. Kata Nabi, wajabat. Pasti. Sahabat bertanya, Rasulullah, kali pertama ada yang meninggal dunia, kau mengatakan wajabat ketika kami menyebut kebaikan-kebaikannya. Dan kedua kali kami menyebut keburukan-keburukannya, engkau mengatakan wajabat. Maknanya apa? Artinya apa ya Rasulullah? Wajabat artinya wajib, pasti, pasti, pasti. Apa yang pasti Rasulullah? Ketika kalian menyebut kebaikan yang meninggal dunia itu, maka dia langsung mendapat transferan pahala. Padahal kita cuma menyebut, Bu. Terus kedua ya Rasulullah, kau mengatakan wajabat. Kalian menyebut dosa-dosanya, keburukan-keburukan dan maksiatnya, wajabat, langsung ditransfer dosa kepada yang bersangkutan. Oh, begitu. Kita berharap wajabat itu dalam kebaikan, ya. Jadi di sini kemudian kita memperbanyak meninggalkan jejak kebaikan, karya-karya nyata dalam hidup kita untuk manfaat buat orang lain, untuk kemaslahatan, yang semuanya itu menjadi amal saleh. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali yang 3. Salah satunya adalah apa? Shadaqatun jariyah. Itu yang apa? Itu jejak kebaikan. Dia sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada orang meninggal ratusan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kebaikan-kebaikannya masih dinikmati oleh orang lain. Jadi yang pertama adalah ahsanu amalan. Yang kedua, agar kita menjadi mukmin yang terbaik adalah ahsanu qaulan. Ahsanu qaulan. Tadi ahsanu amalan. Yang ini ahsanu qaulan. Qaul artinya ucapan. Berapa banyak orang yang tadinya mulia dan dimuliakan, tapi karena tidak pandai menjaga lisan, kemudian terlempar ke jurang kehinaan yang sehina-hinanya karena lisan. Berapa banyak orang yang tadinya tidak dianggap, tidak dipandang, tapi karena ucapan-ucapannya mengandung kebaikan, mengandung kebenaran, kemudian dimuliakan di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Jadi ucapan ini sangat menentukan kemuliaan, keselamatan seseorang, bahkan di dunia sampai di akhirat. Maka harus kemudian kita memilih dan memilah kira-kira di mana ucapan-ucapan yang membawa kebaikan. Kita anggap ini suatu hal yang benar, kemudian kita obral, kita sampaikan itu, ternyata mudarat yang timbul. Apalagi perkara-perkara yang belum tentu kebenarannya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, ada perkara-perkara yang belum kita tahu kepastiannya, maka tabayyun. Ya. Apalagi di hari-hari ini, Bu, dengan mudah seseorang memberikan gelar kesesatan, ya, kemunafikan, keburukan pada sesama muslim. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah, ya. Agar kemudian kita tetap mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki ahsanu qaulan, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mengandung kebenaran. Begitu Al-Qur'an menata kita. Al-Qur'an menjaga kita yang sudah dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemuliaan ini kemudian jatuh, hilang gara-gara ucapan. Bu, kalau lagi marah Ibu di rumah gimana, Bu? Lagi marah? Kalau lagi marah sama suami, menyat-menyat gak? Dong gitu ya. Bu, ya kan?
Kan berapa banyak nih perkara yang tadinya kecil tapi menjadi Jadi apa, Bu? Besar. Gara-gara apa? Ucapan. Ini juga udah saya sampaikan, Bu. Kalau suami di kajian Bapak-bapak pernah saya sampaikan tentang menjaga lisan. Ya, sekarang saya sampaikan ke ibu-ibu. Berimbang. Ya, Bu, kalau lagi marah harus mampu mengontrol lisan. Betul? Siap? Iya. Mohon maaf, makanya kemudian sebenarnya kenapa hubungan pernikahan itu digantungkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kenapa? Kata ulama, bukan kata saya. Kalau kata saya ntar saya diserang sama ibu-ibu lagi nih. Kata ulama, kenapa? Karena pada hakikatnya lebih kuat laki-laki menahan ucapan daripada perempuan. Betul, Bu? Betul nggak? Saya belum melakukan ini penelitian soalnya. Betul nggak? Ibu kalau lagi suami lagi marah di rumah, ibu ikutan marah apa diam? Ikutan marah, akhirnya suaminya jadi marah. Ya. Ini kata ulama, seandainya hubungan pernikahan itu diberikan kepada perempuan, maka sangat sedikit sekali rumah tangga yang selamat. Bapak ini keranjang, gua cerai lo. Nah, udah cerai udah. Putus dah, putus. Makanya diberikan kepada laki-laki. Ya. Laki-laki mungkin mengucapkan satu, perempuan sudah mengucapkan 10-20. Mohon maaf ini, saya berada di sarang ibu-ibu soalnya nih. Ya. Di belakang ada yang ada yang marah. Enggak marah kan? Enggak, saya menyampaikan aja. Ayo, ahsanu qaulan jaga. Ya. Subhanallah. Jadi setiap lisan, setiap kalimat yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Inna sam'a pendengaran, penglihatan, wal fuad hati. Kenapa tidak disebut lisan? Karena apa yang keluar dari lisan kita ini adalah apa yang di dalam hati. Lisan ini ibarat teko. Tahu teko? Tahu ceret? Iya. Apa yang di dalam teko itu yang keluar. Kalau di dalam teko adalah kopi, ketika dituangkan yang keluar kopi. Di dalamnya air putih, yang keluar air putih. Jadi apa yang diucapkan itulah ada dalam hati. Makanya Allah mengatakan wal fuada, dan apa yang ada dalam hati itu akan ditanya. Maksudnya apa? Apa yang keluar dari lisan kita. Ya. Apalagi sudah terhembus, sudah disampaikan, sudah diucapkan, pasti ini baru di hati saja Allah katakan ditanya. Baru di hati, belum mengucapkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian terlontar. Apalagi kemudian terucap. Nah, ternyata kemuliaan seseorang itu kalau dia mampu pandai menjaga lisannya. Nabi SAW bersabda, "Man yadman ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah." Barang siapa orang yang mampu menjamin bahwa dia mampu menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya adalah lisan, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluan, aku jamin dia masuk surga, kata Nabi. Allah. Jaga lisan. Berarti kita sudah memegang satu kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Nabi, garansinya dari Nabi. Ya. Ahsanu qaulan. Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Silakan, ada yang siap bantu untuk membacanya? Sebelum 40. Ya. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lanjutkan. Dari situ baca ayatnya. Ibu Hasanah lagi boleh.
Ya, memang risiko duduk paling depan. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Allah, terima kasih yang membaca, yang mendengarkan, mendapat keberkahan Al-Quran insyaAllah. Amin. Jadi dengan menjaga lisan, Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin menjadi ahsan tadi. Dengan menjaga lisannya. Dikarenakan seseorang ketika menjaga ucapannya, menjaga lisannya, Allah yang akan memperbaiki seluruh aktivitasnya, seluruh perbuatannya, problematika hidupnya, Allah yang akan perbaiki. Dan tidak hanya itu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Qaulan, ucapan. Sadida itu adalah ucapannya apa? Yang ahsan tadi, ucapan terbaik. Karena di dalam surat Fussilat Allah menyebutkan tentang ucapan terbaik adalah ucapan qaulan sadida. Wa man ahsanu qaulan. Siapakah yang paling baik ucapannya? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada kebaikan, selalu berucap yang baik. Nah, qaulan sadida itu adalah ucapan yang baik. Maka ucapan qaulan sadida itu adalah ahsanu qaulan. Orang yang menjaga nih ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, maka Allah berikan dua tadi janjinya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian, amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Mungkin seorang hamba tidak mengatakan Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Tapi di sisi lain ternyata dia selalu menjaga lisannya. Kalau berucap kalimat-kalimat yang membawa kebaikan, membawa kebenaran, kalimat yang bermanfaat, yang menggugah hati orang lain untuk taat kepada Allah, maka dengan itu ternyata bukan hanya diberikan pahala oleh Allah, tapi yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa. Jadi kalau kita melihat perkara apa saja yang menyebabkan seseorang diampuni dosanya, pertama istighfar, minta ampun kepada Allah. Kedua, walaupun dia tidak istighfar, Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan. Jadi bukan hanya dengan istighfar Allah ampuni dosa. Bukan hanya lewat istighfar. Walaupun memang kita terus kalau merasa bersalah, berdosa, ya kita istighfar. Tapi ternyata dengan melakukan kebaikan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Siapa yang tidak punya dosa? Ada yang berani menjamin, saya enggak punya dosa? Ada? Enggak, ya Allah, kita berlumur dosa, bergelimang maksiat. Dosa dengan mata, telinga, lisan, kaki, hati, Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita berbuat dosa dan salah. Nah, Allah akan hapuskan dosa-dosa itu dengan apa yang kita ucapkan. Berupa kebaikan, bukan hanya dapat pahala, juga diampuni dosa, ya Allah. Qaulan sadida, menjaga ucapan. Semarah-marahnya ibu nih sama siapa di rumah? Sama suamikah? Sama anakkah? Atau sama siapa saja? Allah berucaplah kira-kira yang kalau itu nasihat menjadi nasihat kebaikan. Kalau itu saran yang membawa kebaikan.
Jangan sampai keluar dari lisan, mohon maaf, nggak ada di sini. Saya hanya menasihati ini yang mendengar aja. Dan nanti ini YouTube-nya bisa terakses oleh orang lain. Kalau di sini insya Allah jamaah semua menjaga lisan. Amin. Jangan sampai mohon maaf keluar sumpah serapah. Semua teman-teman di kebun binatang di absen satu-satu. Ya, jerapah diam-diam di situ dipanggil. Jerapah. Ya kan? Mohon maaf, ada yang lagi gelantungan di absen. Ya. Di absen apa? Karena kita lagi marah. Ada yang begitu, Bu? Ada, orang jauh sana. Ya. Yang nggak pernah ngaji. Kalau yang rajin majelis taklim insyaallah tidak ada. Ahsanu qaulan sadida, ucapan yang benar, ya. Kemudian saya coba ringkas yang ketiga biar selesai. Jadi ada tiga poin agar kemudian kita menjadi hamba yang mukmin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ahsanu amalan, yang kedua adalah ahsanu qaulan, yang ketiga ahsanu khuluqan. Ahsanu khuluqan, memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Baik, saya ingin menyampaikan ada orang yang masuk surga karena akhlaknya terhadap makhluk Allah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diceritakan oleh Nabi masuk neraka karena akhlaknya terhadap binatang tidak disukai oleh Allah. Saya nyebut ini binatang, Bu. Kalau saja binatang sudah mampu kita berakhlak baik sama mereka, apalagi sesama manusia. Ibu punya kucing di rumah? Punya? Yang memelihara kucing siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, Masya Allah. Jadi ada orang yang masuk surga gara-gara kucing. Ada yang masuk neraka gara-gara kucing. Ada yang masuk surga gara-gara anjing. Berarti bisa saja karena anjing orang masuk neraka. Ya, itu akhlak. Jadi akhlak itu jangan bayangkan bahwa saya harus menunduk di hadapan guru, itu akhlak. Itu juga akhlak. Ya. Jangan hanya membatasi akhlak itu ketika saya datang ke rumah orang tua kemudian mencium tangan, ucap salam. Bukan hanya sebatas itu akhlak. Ya, akhlak itu di sini di qalbu. Bagaimana kemudian hati kita ini merahmati apa saja makhluk Allah, itulah akhlak. Ya. Karena banyak orang-orang yang secara perilaku nampak dia berakhlak secara perilaku, tapi dengan binatang dia kejam. Padahal akhlak itu tidak hanya dalam tadi perilaku sesama manusia. Ingat kisahnya, ada perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Ya, dikisahkan oleh Nabi, dakhalat imra'atu an-nar, perempuan masuk neraka gara-gara apa? Fi hirratin, karena kucing. Habasatha, wasajanatha, kama qala Rasul. Dia kurung itu kucing, dia tidak kasih makan, mati kucingnya. Ya, dia kurung, dia kerangkeng, nggak dikasih makan, mati. Itu akhlak terhadap binatang, akhlaknya buruk, masuk neraka. Tapi ada perempuan yang dikisahkan oleh Nabi di Bani Israel dulu, perempuan, mohon maaf, perempuan yang menjual harga dirinya. Kupu-kupu pagi, kupu-kupu malam. Saya belum lihat kupu-kupu terbang malam, pagi-pagi iya. Suatu hari dia pulang, di perjalanan dia lihat qalbun yalhas, ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena saking hausnya, kehausan. Kemudian timbul rasa kasihan. Dia turun ke sumur,
dia buka khofnya sepatunya, dia ambil air pakai sepatunya, dia gigit naik ke atas, dikasih anjing untuk minum. Allah merahmati perempuan itu, Allah mengampuni dosanya. Allah ampuni dosanya, berarti Allah masukkan ke dalam surga. Gara-gara binatang. Itu akhlak. Rahmat itu adalah akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu akhlak. Tidaklah aku diutus kepada kalian, kata Nabi, kecuali membawa rahmat, memperlihatkan akhlak yang baik itu seperti apa kepada sesama manusia, sesama muslim, kepada binatang, kepada lingkungan dan seterusnya. Itu rahmat, itu akhlak. Nah, gara-gara kucing masuk neraka karena tidak diberikan makan, tidak ditolong, tidak dibantu. Lalu kalau ada saudara kita hari ini yang mengharapkan bantuan, pertolongan, uluran tangan, kemudian kita tidak mau membantu, kira-kira ditanya enggak nanti di akhirat? Ditanya oleh Allah. Di mana? Di Palestina. Ada saudara-saudara kita, subhanallah, mereka sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudara kaum muslimin. Kemudian ada yang kemudian berpangku tangan. Semua kita kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolong binatang saja dah masuk surga kok. Apalagi menolong manusia. Terlebih lagi sesama muslim, terlebih lagi mereka sedang dizalimi, mereka membutuhkan bantuan. Ya, disinilah kemudian saya katakan tadi, bagian dari akhlak itu, ya jangan sampai kemudian ada yang berucap ucapan-ucapan yang melukai perasaan saudara-saudara kita di sana. Ya. Melemahkan semangat teman-teman, saudara-saudara kita yang ingin menolong, membantu. Ya kan banyak tuh berseliweran di medsos, betul nggak? Ya. Ngapain kita jauh-jauh membantu orang di Palestina? Wong di negara sendiri aja masih kesulitan, kesusahan. Ya, berdalih mengatakan begitu. Ujung-ujungnya nanti kalau dengar sendiri, ngapain jauh bantu-bantu orang yang kampung lain? Kampung kita juga masih susah. Islam tidak begitu memandang. Ya, Islam ini agama universal. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh. Kalau satu tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain pun merasakan sakit. Di belahan dunia manapun saudara muslim sedang mengalami kesulitan, penderitaan, penyiksaan, maka orang muslim yang lainnya di belahan bumi manapun mereka merasakan penderitaan dan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Itu akhlak, Bu. Itu akhlak. Jangan persempit makna akhlak itu adalah pada tata krama, enggak. Karena orang yang bertata krama belum tentu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bicara membungkuk-bungkuk tapi dia enggak bertauhid kepada Allah. Itu bukan akhlak, itu budaya. Ya. Ibu, kalau ada orang yang bungkuk gitu kan hormat. Betul enggak? Itu budaya. Ya. Akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta binatang. Ya. Menolong seseorang, membantu sesama muslim, itu akhlak. Ya. Maka agar kemudian kita menjadi mukmin terbaik, buktikan di situ. Kita ahsanu khuluqan, kita memiliki akhlak yang baik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan akhlak beliau yang sangat mulia itu di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini akhlak. Ya, kalau ingin lihat tentang akhlak itu lihat yang ini nih. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu akhlak, Bu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia Nabi itu merasa berat melihat kesulitan kalian. Berarti orang mukmin kalau melihat saudaranya dalam kesulitan, dia pun merasakan kesulitan itu. Itu akhlak.
Ketika saudaranya sedih, dia pun berusaha untuk menghilangkan kesedihan saudaranya agar tidak sedih. Itu akhlak. Bukan tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu bertentangan dengan akhlak mulia. Nabi akhlaknya itu azizun alaihi ma'anitum. Umatnya sedih, umatnya berat memikul tanggung jawab Nabi yang sedih. Nabi tahu loh. Sekarang saya mau tanya, Nabi tahu nggak apa yang akan terjadi hari ini di bumi Gaza? Nabi hidup 1400 tahun yang lalu. Nabi tahu tidak? Tahu. Yang akan terjadi kepada umatnya yang akan datang itu tahu. Dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian berat dia mikirkan itu. Nanti umatku begini, penderitaannya begini. Mereka akan terzalimi. Azizun alaihi. Itu dipikirkan oleh Nabi. Ya. Nabi 1400 tahun yang lalu memikirkan umatnya di hari zaman. Kok kita sezaman, sewaktu kita melihat dengan mata kepala sendiri. Ini udah kayak melihat mata kepala sendiri. Lalu hilang nilai-nilai akhlak yang mulia itu. Cuma jadi tontonan. Itu akhlaknya Nabi, azizun alaihi. Jadi di antara akhlak mulia itu, saudaraku, jamaah sekalian Allah muliakan, adalah apabila kau merasakan penderitaan orang lain, itu bagian akhlak yang mulia dan berusaha untuk menghilangkan penderitaan itu. Lawanannya akhlak yang tercela apabila engkau tidak merasakan penderitaan mereka dan tidak berusaha untuk menghilangkan penderitaan itu, bahkan mungkin tertawa di atas penderitaan saudara muslim. Itu akhlak tercela. Berapa banyak tuh? Oke lah, nggak jauh-jauh dulu, mungkin di lingkungan kita. Ya. Ada orang yang apabila tetangganya menderita, dapat musibah, alhamdulillah. Ada nggak begitu? Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Kalau ada orang tuh saya nasihatin jangan jauh-jauh tuh. Mungkin dengar ini. Itu akhlak tercela. Sebaliknya kalau ada tetangganya mendapatkan nikmat, dia yang susah napasnya. Ya, berat napas, kaget. Itu akhlak tercela. Jadi orang mukmin itu apabila saudara mukminnya mendapatkan nikmat, dia senang, dia bergembira. Alhamdulillah, saudara saya mendapatkan nikmat. Apabila saudaranya menderita, mendapatkan kesulitan, dia juga merasakan kesulitan dan penderitaan itu dan berusaha untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan yang dialami saudaranya. Ini akhlak. Jangan batasi akhlak itu adalah hanya menunduk. Itu semua orang bisa melakukan itu. Azizun alaihi akhlak Nabi, dia berat memikirkan umat itu. Memikirkan umatnya itu berat. Harisun alaikum, Nabi itu ingin kita selamat. Begitu juga, ini akhlak Nabi. Ikuti akhlak Nabi. Kalau saya selamat, berada dalam kebaikan, saya enggak ingin orang-orang yang saya cintai, orang-orang dekat saya, sahabat-sahabat saya, tetangga-tetangga saya juga enggak merasakan kebaikan, kenikmatan yang saya rasakan. Tentang hidayah kah, tentang ibadah, tentang kebaikan-kebaikan. Dia kemudian merangkul, dia ajak, yuk, bareng-bareng selamat yuk. Bareng-bareng dalam kebaikan. Yuk sama-sama. Kalau di dunia bertetangga di sini, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan secara kolektif bareng-bareng, kita bersama nanti bertetangga di surga. Itu akhlak. Itu akhlak Nabi. Harisun alaikum. Nabi menginginkan kalian selamat semua. Berarti umat ini harus saling memikirkan bagaimana selamat kolektif, selamat bersama. Jangan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, hanya peduli buat diri sendiri, penting saya. Enggak, itu bukan akhlak Nabi SAW. Terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman itu pasti penuh dengan kasih sayang, rahmat. Itu akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Nabi membawa akhlak itu. Saya ingin tutup nih, udah dikit lagi ya. Allah. Saya closing nih. Apabila kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmatilah penduduk bumi. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah itu apa? Allah akan ampuni kita, Allah akan memaafkan kita, dan penduduk langit, malaikat-malaikat akan menjaga dan melindungi kita. Kalau hati ini penuh dengan akhlak yang namanya rahmat. Maka bersyukur kalau ibu-ibu ada suaminya namanya Pak Rahmat, ada? Pak Rahmat ada yang
punya suami namanya Pak Rahmat, jangan-jangan Bu Hasanah lagi. Betul? Oh enggak, alhamdulillah. Baik, cukup karena waktunya, semoga bermanfaat insya Allah. Ingat, ini ilmu seperti biji. Tanam, mengamalkan. Jangan ditanam doang, enggak disiram. Ikhlas dalam mengamalkannya. Maka insya Allah nanti akan berbuah. Insya Allah. Barakallah. Silakan. Bismillah. Jemaah sekalian, silakan yang ingin bertanya, tentunya pasti banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Betul. Ya. Iya. Iya. Untuk saat-saat sekarang ini Ustaz, jika ada sumber-sumber infak, mana yang mana Ustaz? Misalnya ada pembangunan, ada infak untuk pembangunan, ada infak yang lain yang biasa mungkin kita lakukan. Baik. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, infak mana yang baik. kita lakukan? Kemudian yang kedua, Ustaz, saya membaca surat Al-Hadid ayat 10 itu, infak pada saat peperangan sebelum perbedaan, sebelum perang itu dimenangkan oleh kaum muslim itu derajatnya jauh lebih tinggi. Nah, makanya saya mohon saran Ustaz, masing-masing yayasan masyarakat itu harus mengutamakan yang mana, agar kita semua menginginkan Islam itu sederhana bersendiri. Barakallah, pertanyaannya bagus. Ya, saya akan langsung jawab. Jadi memang Nabi pun mengajarkan tentang al-awlawiyat, amalan prioritas. Saya kasih contohnya, tolong perhatikan. Saya mau tanya, mana yang lebih utama Mekah dan Madinah dibandingkan Baitul Maqdis? Jawab. Mana lebih besar keutamaannya? Tentu Mekah dan Madinah. Tapi di suatu hadis Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, nanti kalau berkecamuk fitnah di akhir zaman, ya, dalam suatu hadis, kami harus lari kemana? Kata Nabi dalam hadis itu adalah kau datang ke Syam. Palestina ada di bumi Syam. Padahal lebih utama Mekah dan Madinah. Nah, disinilah kemudian ulama menjelaskan, aulawiyatnya itu terkait dengan situasi keadaan, momentumnya. Kalau di momentum tertentu di sana sangat dibutuhkan, maka itu yang harus diprioritaskan. Jadi kaitannya dengan situasi dan keadaan. Keadaan hari ini saudara-saudara kita sangat membutuhkan di sana, maka prioritasnya adalah membantu mereka. Oh Ustaz, kita ingin bangun ini, bangun itu. Ya, itu juga baik. Tapi kalau kita masukkan kepada skala prioritas, saat ini, saat itu, maka yang sangat membutuhkan saudara kita. Ini sedangkan nanti bisa kita undur waktunya. Nabi SAW datang laki-laki 3 orang di waktu yang berbeda, bertanya tentang amalan yang paling baik apa. Nabi beda-beda jawabnya. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Rasul mengatakan, yang pertama syirik kepada Allah,
Kemudian ada lagi yang bertanya, Rasulullah, amalan apa yang paling baik? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Ada yang bertanya lagi, Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Nabi mengatakan, birrul walidain, engkau memberikan makan kedua orang, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi mengatakan, kau memberikan makan dan memberikan minum kepada orang lain. Yuk, kok beda-beda? Itu Nabi melihat apa? Apa yang sangat dibutuhkan oleh orang itu. Skala prioritas untuk orang ini apa? Nah, jadi kalau sekarang umpamanya ada sunduk-sunduk amal tadi, mana nih yang kita prioritaskan? Apakah untuk membantu saudara kita? Maka kita lihat bahwa hari ini adalah mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Apakah bulan depan, tahun depan mereka sama kondisi dan keadaannya sangat membutuhkan? Belum tentu. Maka keadaan hari ini yang mendesak kita harus memprioritaskan mereka. Ya. Jadi di sini amalan prioritas itu memang kita harus paham, harus tahu. Kita ingin bangun pesantren. Oh, ternyata saat ini ada yang sangat membutuhkan, maka silakan. Tetap pesantrennya, buat pesantrennya iya, tapi skala prioritasnya juga saudara kita yang sangat membutuhkan. Enggak boleh mengatakan, oh kan ada yang lain. Enggak boleh. Dalam Islam itu ada mengatakan hatta ya'ti ahadun, sehingga nanti ada orang yang duluan melakukan itu. Enggak. Karena semua orang berpikir begitu. Oh kan ada yang di sono. Yang di sono juga berpikir, kan ada yang di sono. Yang di sono juga ada berpikir, yang di sana. Oh enggak, hanya enggak jadi melakukannya. Ya. Jadi begitu Bu ya. Jadi skala prioritas kita lihat hari ini adalah yang membantu saudara-saudara kita di sana. Gitu. Allahu a'lam bis-shawab. Barakallah. Cukup? Barakallah. Amin. Terima kasih kepada seluruh jamaah atas atensinya mendapat ilmu bersama dengan seluruh orang. Kami informasikan kepada seluruh jamaah, insyaallah teman-teman kita akan bersama-sama dengan pengurus untuk mengunjungi Pondok Hafiz Sahih Sahabat Bumi Bogor. Asuhan persertaan ribuan bagi jamaah yang ikut bergabung, silakan daftar di pengurus di depan, dan juga kami informasikan di Masjid Al-Awwal kami mengajak kepada jamaah untuk belajar bersama mengaji Al-Quran setiap hari Rabu. Kita memiliki ada ustazah, silakan hadir pukul 9 sampai pukul 11. Dan juga kami informasikan insyaallah Ustaz Suparman membawa madu yang sudah dirukyah, insyaallah ada beberapa ilmu mustajab di dalamnya. Silakan bisa bermeja tamu di depan, harganya 70.000. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan dan informasi yang disampaikan. Dan tentunya kita tutup dengan doa waktu majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum salam ya. Baik, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan. Pendapatan. Masya Allah, siapa namanya nih? Oh, tangannya dua.